Puji Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Saat Roh Allah ada di dalam kita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, suka duka, maka kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, supaya kita nggak sombong, ataupun kita nggak menjadi kecewa, sedih, yang berlarutan, yang menjadi kepahitan. Tapi karena Roh Kudus ada pada kita, maka damai sejahtera itu ada. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, mari selalu undang Roh Kudus dalam diri kita. Kita akan mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa buat kami. Dan terlebih lagi Roh Kudus-Mu yang selalu Kau hadirkan buat kami untuk memenuhi hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu diagungkan di atas segalanya, dan biarlah Engkau yang bertata atas pujian kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan kanan samping kita, kanan kiri kita. Katakan, Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus ada padamu. Bila Roh Allah ada di dalam, maka kita mau sukacita dan kita mau menangkan hati Tuhan. Karena Dia memberi lagu yang baru di hati kita. Haleluya. Karyamu itu mempesona buat kami. Sungguh kami mengagumi Engkau. Haleluya.
hikmat yang tak tergoncangkan, sebab Engkau Allah yang tak ternanding. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, anugerah-Mu yang begitu dahsyat buat kami. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Kasih-Mu, karya-Mu sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Dan kami semakin mengagumi dan semakin hormat padamu. Dengan ketulusan hati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan di atas segalanya. Syukur Yesus. Kuasa-Mu, anugerah-Mu sungguh luar biasa buat kami. Oh, syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Mulia Engkau Tuhan di atas segalanya. Dan kami semakin cinta karena Engkau. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa buat kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, karya-Mu yang
ternilai, Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagukan. Mulia Kau mulia, Kaulah Raja atas
kasih Tuhan, Engkau sungguh terpuji, ternama, teragung. Kekaguman kami hanya padamu, Tuhan atas alam semesta, yang beri kami kebebasan, yang beri kami keselamatan, karena Kau luar biasa baik buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pujian kami hanya kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Nama terindah di atas segalanya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Namamu Yesus. Setiap hari kami rasakan kebaikan.
kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang bisa kami muliakan, yang kami sembah, kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang berdaulat atas setiap apapun yang ada di atas muka bumi ini Tuhan. Olehnya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu atas kami Tuhan. Dan buat kami mengerti, buat kami menangkap setiap isi hati Tuhan, sehingga kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan siap untuk melaksanakan setiap amanat agung Tuhan, sampai nama Tuhan dipermuliakan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau kita sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya setiap apa yang Tuhan ingin nyatakan, ingin sampaikan di dalam kehidupan kita, itu semua yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Beberapa waktu ini Bapak Gembala menyampaikan tentang bagaimana menjadi umat Tuhan yang akan menerima janji Tuhan, yaitu berupa kelimpahan. Ya, banyak orang mengatakan suka untuk menerima kelimpahan itu, terutama kalau secara materi. Kalau orang ditanya mau nggak kelimpahan materi, pasti mereka semua bilang mau. Semua orang pasti merespon dengan baik. Tetapi dalam hal ini ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita menjelang tahun kelimpahan yang akan kita nikmati bersama-sama di tahun mendatang dan tahun-tahun yang akan datang juga. Pada saat kami berdoa, waktu kita doa malam bulan yang lalu, Tuhan hanya katakan, kuduskan umatku karena aku akan melakukan sesuatu yang besar kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kelimpahan banyak orang suka, tetapi saat berbicara tentang kekudusan banyak orang sudah mulai menarik diri. Ya. Ayo kita baca dulu di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Sebelum kita masuk, apa sih yang Tuhan mau supaya kita menerima kelimpahan itu? Yosua pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata kepada mereka, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Yang pertama, waktu Tuhan menyuruh kepada Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di sana dikatakan kuduskanlah dirimu. Tuhan tidak mengatakan aku akan memberikan sesuatu yang besar di tanah perjanjian. Itu janji Tuhan dan itu pasti tergenapi. Tetapi sebelum umat Tuhan menerima janji Tuhan itu, Tuhan mengatakan yang pertama, kuduskanlah dirimu. Kudus itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat saya membaca sebuah renungan dari seorang teman yang dikirim kepada saya. Pada saat saya membaca, kenapa orang-orang yang dipilih Tuhan itu harus dipisahkan? Sakit kalau namanya dipisahkan. Kalau pada saat saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan itu dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan dari komunitas yang merasa selama ini membuat dia nyaman, dipisahkan dari mungkin keluarganya karena dia harus dikhususkan oleh Tuhan. Imam Lewi, imam dan orang-orang Lewi itu dipisahkan dari orang Israel, Bani Israel. Karena apa? Mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka dikhususkan.
Bangsa Lewi, suku Lewi itu dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Imam-imam juga tidak sembarangan dipilih. Imam itu dari keturunan Harun, dikhususkan. Dan mereka memiliki peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk para imam ini. Mereka tidak boleh seperti ini, mereka tidak boleh seperti itu. Ada banyak peraturan kalau kita membaca dalam imamat. Ada banyak peraturan. Secara manusia, orang yang dikhususkan oleh Tuhan itu sakit, berat. Tetapi kalau dia merasa, iya ini panggilan Tuhan buat aku dikhususkan, berarti aku istimewa di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan oleh Tuhan, umat yang dipisahkan. Banyak bangsa-bangsa yang lain membenci bangsa Israel. Tetapi karena dia umat pilihan Allah, dia memiliki janji Tuhan. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dipisahkan dari orang-orang di Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Pada saat Musa dipanggil oleh Tuhan ke Gunung Sinai, bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, kuduskan dirimu selama 3 hari. Mereka harus menguduskan diri, mereka tidak boleh sembarangan dengan hidupnya, mereka harus jaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkenan atas hidup mereka. Tapi itu pun akhirnya juga bangsa Israel tidak bisa menghadapi itu. Dan akhirnya hanya Musa sendiri yang naik ke Gunung Sinai. Demikian juga kepada bangsa Israel pada saat dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu di tanah Kanaan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok aku akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebelum memasuki perjanjian Tuhan, tanah perjanjian Tuhan, Tuhan hanya mengatakan kuduskan dirimu. Tahun depan Tuhan katakan akan menjadi tahun kelimpahan buat kita. Asal kita percaya. Ada beberapa hal yang saya dapat saat saya mempelajari ayat ini. Kenapa bangsa Israel itu diminta Tuhan untuk menguduskan dirinya? Karena apa? Tanah perjanjian ini bukan tanah sembarangan, tanah yang seperti yang diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi tanah perjanjian Kanaan ini menjadi tanah di mana Tuhan menjanjikan susu dan madu secara berlimpah-limpah kepada bangsa Israel. Mereka harus menghadapi banyak hal. Sebelum mereka masuk saja, mereka harus melewati sungai Yordan. Memang mungkin mereka sudah pernah mengalami, orang-orang yang usia lanjut mereka sudah pernah mengalami bagaimana mereka bisa menyeberangi Laut Merah pada saat mereka dikejar oleh Firaun. Tetapi bangsa Israel yang masih kanak-kanak, mereka belum mengalami itu. Dan pada saat itu Tuhan katakan, kuduskan dirimu supaya engkau melihat perbuatan ajaib Tuhan yang akan dilaksanakan Tuhan besok. Saudara, saat tadi siang saya kembali mempelajari ayat ini, saya baca dengan sungguh-sungguh. Saya membaca bagaimana Tuhan itu mengerjakan Sungai Yordan ini dibelah. Tiba-tiba kalau saya membaca di ayat-ayat selanjutnya, si air itu, karena sungai Yordan itu sungainya besar banget. Kalau sekarang mungkin sudah mulai menyusut karena situasi iklim dan lain sebagainya itu membuat sungai Yordan mulai menyusut airnya. Kalau dulu airnya meluap-luap. Dikatakan pada saat itu juga bersamaan dengan musim menuai. Dan sungai Yordan itu meluap-luap dengan luar biasa. Pada saat Tuhan mengerjakan sesuatu bagi bangsa Israel, dikatakan di sana, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat selanjutnya, para imam itu yang akan berjalan di depan, dan itu jaraknya tidak dekat Bapak Ibu Saudara, itu sangat jauh. Jadi para imam itu maju lebih dulu. Begitu kaki para imam itu menyentuh pinggiran sungai Yordan, air itu tiba-tiba seperti bendungan. Jadi yang sebelah sini membentuk sebuah bendungan dengan seolah-olah tembok tinggi, tetapi itu air. Tapi yang sebelah lainnya itu air mengalir menuju ke Laut Mati, tetap mengalir sehingga akhirnya air itu sampai kering dan bangsa Israel bisa lewat di situ.
Imam harus lebih dulu menguduskan diri. Siapa imam? Imam adalah yang memimpin peribadahan di bangsa Israel. Kalau kita sebagai umat Tuhan yang kita percaya bahwa ada janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita, para imam harus menguduskan dirinya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kalau saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai tergiur dengan dunia ini. Mereka mulai banyak jatuh dalam dosa. Pada saat kami mendengar sebuah berita, ada seorang hamba Tuhan yang ternyata seolah-olah di luarnya dia melayani dengan baik, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi ternyata dia sedang melakukan dosa. Saya hanya katakan sayang banget. Bolak-balik saya itu hampir setiap kali saya teringat dengan itu, saya ngomong sama Bapak Gembala, saya ngomong, duh eman yo, seumpama ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi karena dia seperti ini, waduh eman. Padahal secara di luarnya dia itu orang yang hebat. Buat saya melihat dia itu orang yang luar biasa, orang yang hebat. Namun di sini Tuhan katakan imam-imam, dikatakan di ayat yang ke-6 di sana, angkat tabut. Imam itu yang mengangkat tabut. Jadi enggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melayani umat-umat Tuhan dengan berbagai tugas yang dipercayakan ke Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita kerjakan. Jangan kita main-main dengan diri kita sendiri. Jangan kemudian kita orang lain enggak tahu. Ya sudah. Tapi Tuhan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melihat setiap perbuatan kita, sekalipun itu sangat-sangat tertutup. Kalau orang dunia aja katakan bangkai itu satu kali saat akan tercium baunya. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa sembunyi Bapak Ibu Saudara. Sebagai imam kita harus menjaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita enggak main-main dengan hidup rohani kita. Mungkin kita bisa berkata, ya sudahlah, di depan Bapak Gembala, di depan teman-teman yang lainnya, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya melakukan banyak hal secara rohani. Tapi ternyata di belakang kita main-main dengan diri kita. Kita sembrono dengan hidup kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu dan semuanya berjalan tetap seperti biasanya. Tetapi ada upah atau ada sanksi di balik apa yang sudah kita kerjakan. Dikatakan kehidupan imam itu harus benar-benar bersih. Anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas dipukul Tuhan sampai akhirnya mati. Karena apa? Dia main-main dengan hadirat Tuhan. Dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan dia melakukan dosa. Bangsa Israel gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan memperhitungkan setiap apa yang dikerjakan. Imam itu yang memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia yang harus menginjakkan kakinya pertama kali di sungai Yordan. Sehingga sungai Yordan itu tersibak. Kalau seorang imam tidak hidup kudus, itu menghalangi mujizat Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan untuk menguduskan diri, tetapi imam tidak menguduskan diri. Itu yang menjadi penghalang bagi terjadinya perjanjian Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai imam, Bapak Ibu Saudara yang ditunjuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jaga hidupmu, jaga kekudusan hatimu, pikiranmu. Semuanya harus dijaga dengan baik-baik. Karena apa? Mungkin kita seolah-olah baik-baik saja. Tetapi kalau itu menjadi penghalang umat Tuhan, jemaat untuk mengalami kelimpahan, mengalami janji Tuhan. Ada sanksi yang sangat berat bagi para imam. Saat saya membaca ini, saya membayangkan kalau ada satu imam yang tidak kudus di hadapan Tuhan, mungkin sungai Yordan tidak akan tersibak jadi dua. Tidak akan ada sungai Yordan yang kering sehingga bangsa Israel boleh masuk di tanah Kanaan. Satu imam saja
tidak hidup kudus atau satu anak Lewi tidak hidup kudus, maka itu menutup janji Tuhan atas umat Tuhan. Tanggung jawab kita bukan hanya di hadapan manusia, tetapi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Olehnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai imam-imam, mari kita punya tanggung jawab. Tahun depan Tuhan mau nyatakan sesuatu yang besar buat kita. Saya tetap percaya, saya tetap yakin ada sesuatu yang besar di depan sana. Saya ditunjukkan Tuhan luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Setiap kali saya berdoa, malam saya bangun, saya berdoa, saya hanya perkatakan, Tuhan, aku tetap percaya apa yang menjadi janji Tuhan atas setiap kami itu pasti jadi. Buat hati kami benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan singkapkan. Kadang-kadang Tuhan itu singkapkan satu persatu Bapak Ibu Saudara. Satu persatu Tuhan singkapkan. Entah itu kami mendengar, entah saya sendiri melihat seperti ditunjukkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada sesuatu Tuhan bicara harus seperti ini. Tetapi mari kita sebagai umat Tuhan, kalau tahun ini Tuhan katakan kita menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terjadi di tahun ini. Mungkin Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu Saudara sendiri juga merasakan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Mungkin ada yang digoncang habis-habisan, mungkin hanya goncangannya sedikit. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini tanggal 16 bulan Desember, berarti pertengahan bulan di akhir tahun 2023. Tinggal sekitar 15 hari lagi kalau Tuhan izinkan kita menyelesaikan tahun 2023. Setelah itu kita akan menghadapi tahun yang baru. Kalau Tuhan katakan kepada kita umat di tempat ini, akan ada tahun kelimpahan di depan. Sekalipun kita mungkin seolah-olah lihat, mosok sih? Kita melihat dunia seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya membaca sebuah postingan dari seorang teman. Dikatakan di sana setiap tahun hampir 1 juta anak SMA dan SMK kebingungan. Setelah ini aku harus ngapain? Pada saat mereka mulai menghadapi bentar lagi mau lulus, mereka bingung, aku mau ngapain? Sementara pekerjaan itu sekarang semakin sulit. Saya tadi ngobrol sama Mbah Mul, saya bilang, Mbah, besok di tahun-tahun yang akan datang, manusia itu sudah tidak kanggu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Semuanya dikerjakan secara digital, semua dikerjakan oleh robot, semua dikerjakan dengan cara di remote gini, cetik wes jalan. Kalau tadi Mbah Mul cerita, cucunya mengirim makanan dengan GoFood, padahal cucunya ada di Jogja. Bisa, oh bisa Mbah. Sekarang seperti itu, tinggal yang di sana buka aplikasi, milih menu, ini, tinggal kirim, transfer uangnya, beres. Sekarang uang itu orang jarang sekali pegang uang. Saya lihat tadi saya buka di Facebook atau kalau internet, ada seseorang itu beli makanan seharga 79.000 sekian. Terus dibilang sama kasirnya, habisnya sekian Bu. Terus oke, dia kasih itu kredit card. Tinggal gesek tahu sebenarnya. Tapi ini toko makanan ini bilang, Bu kami tidak terima uang digital. Kami terima uang cash. Uang cash? Waduh, lah saya itu nggak pernah pegang uang cash itu. Ini dompet saya nggak ada, isinya cuma kartu tok. Saya nggak pegang uang cash. Gimana ini? Terus temannya si pembeli ini bilang gini, ayo coba kamu gimana caranya menyelesaikan masalahmu, dia bilang gitu. Dengan caramu, gimana caranya? Orang ini lari cari teman-temannya, gak ada. Di supermarket itu gak ada temennya. Gimana ini Mbak, saya gak dapet ini. Enggak Bu, kami gak bisa. Kalau dia gak bisa bayar dengan uang cash, makanan itu kembali diambil sama si kasir ini. Tapi karena dia butuh, anaknya lapar, dia kan harus beli. Akhirnya apa? Dia tubruk seseorang, dia enggak tahu, dia sama juga kasir, dia bilang gini aja, aku itu beli makanan di sana. Sekarang gini, kamu punya nomor rekening enggak? Aku kasih uang cash dan aku akan transfer ke rekeningmu sebagai gantinya.
Oke, siap. Sekarang itu orang itu nggak mau loh Bapak Ibu Saudara. Jarang sekali kalau orang-orang di kota besar mereka nggak mau pegang uang cash itu nggak mau. Mereka lebih baik bawa kartu, tinggal gesek sudah beres. Transfer. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa uang umpamanya mau transfer 100 juta. Nggak usah bongkok, no bisa-bisa sak gini loh tebelnya Bapak Ibu Saudara. Orang nggak mau ribet, tinggal cedik ketik set, sampai sana. Kirim bukti transfer, sudah tak transfer. Berapa? 100 juta. Enteng toh? Nah, daripada bawa uang sak gebok 10 juta itu sudah seberapa? Orang sekarang nggak mau ribet. Itulah dunia. Terus lagi Bapak Ibu Saudara, ada berita yang membuat saya terkejut dan saya ngomong sama Bapak. Indonesia ternyata negara kedua yang sering terjadi perselingkuhan setelah Thailand. Indonesia sebagai negara nomor 2 yang banyak terjadi perselingkuhan setelah Thailand. Saya ngomong sama Bapak Gembala, saya yang saya ajak ngomong kan Bapak Gembala. Kayak gini loh, ini loh Indonesia. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Di perkantoran banyak orang ada hubungan di luar nikah. Karena apa? Istrinya mungkin di rumah, suaminya kerja di kantor atau sebaliknya. Mereka ada teman yang dekat, ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan suaminya, curhat. Sampai akhirnya lama-lama mereka dekat. Dan itu menjadi hal yang biasa di dunia saat ini. Itulah gelapnya dunia. Itu baru di Indonesia. Bagaimana di dunia luar? Bapak Ibu Saudara, situasi dunia semakin tidak karuan. Dikatakan gelap. Nah, Tuhan katakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Berarti kita harus menerangi dunia. Kalau dunia sedang dalam kondisi gelap, kita harus bisa menerangi dunia supaya dunia ini jadi terang. Bagaimana kita bisa menerangi dunia? Jaga kekudusan hidup kita. Kalau kita bisa menjaga kekudusan hidup kita, entah itu dalam pekerjaan kita, pernikahan kita, sekolah kita, apapun yang ada dalam hidup kita, kita bisa menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan itu membuat kita benar-benar luar biasa. Memang orang hidup benar itu enggak gampang. Ada banyak tekanan, ada banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita percaya kalau selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, apapun boleh terjadi. Tetapi tetap Tuhan membela kita. Sekalipun kita ditekan, sekalipun seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tetap kita memberikan Tuhan tempat yang terutama di dalam hidup kita, kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tunjukkan banyak hal di dalam hidup kita. Bangsa Israel, saat mereka taat kepada Tuhan, saat Yosua katakan kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saat mereka taat, saat para imam taat melakukan tugas mereka, mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Imam bisa membuka jalan bagi berkat Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan. Umat Tuhan akan mengalami keajaiban. Di sana dikatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Imam juga mengalaminya. Bukan hanya jemaat Tuhan yang mengalami, tetapi kita para pelayan-pelayan Tuhan juga pasti mengalami itu. Jadi mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Kalau mungkin kita masih jatuh bangun dalam hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan, terus minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk melewati semuanya. Tuhan mampukan aku untuk aku tetap menjaga kekudusan hidupku. Berat Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan akan buat kita, wow, memang Tuhan itu luar biasa. Itu yang pertama, jaga kekudusan hidup kita. Yang kedua, selanjutnya, tidak mengambil haknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan bagaimana akan
Kisah Akan. Pada saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yang pertama mereka bisa mengalahkan Yeriko. Tembok Yeriko itu hancur, ya. Buat bangsa Israel itu luar biasa. Karena itu yang pertama kali dipimpin oleh Yosua dan akhirnya tembok Yeriko itu runtuh. Ada banyak harta benda di sana yang mereka lihat, mereka ada di depan mata mereka. Mungkin membuat mereka, wah ternyata bangsa Yeriko ini benar-benar bangsa yang kaya. Tetapi Tuhan katakan di sana, yang kedua, tidak boleh mengambil haknya Tuhan, miliknya Tuhan yang dikhususkan untuk Tuhan. Kalau kita ingin mengalami kelimpahan itu, kita mengalami kemenangan itu seperti yang dialami bangsa Israel. Pertama, bangsa Israel mengalami kelimpahan, mengalami kemenangan pada saat mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan katakan, jaga kekudusanmu, kuduskan dirimu. Mereka melakukan semuanya itu, mereka bisa mengalahkan bangsa Yeriko. Tetapi pada saat yang kedua, ada satu orang yang melakukan kesalahan. Akan. Tuhan itu sudah bilang, jangan ambil sedikit pun dari apa yang sudah kamu rampas dari bangsa Yeriko. Semuanya berikan untuk Tuhan, khususkan untuk Tuhan, tetapi akan menyembunyikan hanya untuk kepentingan pribadinya. Apa yang terjadi? Dosa satu orang Akan itu akhirnya membinasakan keturunannya. Dosa satu orang. Yang kedua, bangsa Israel mengalami kekalahan karena dosa satu orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepengen mengalami janji Tuhan tentang kelimpahan itu, jangan mengambil miliknya Tuhan. Pada saat saya membaca kitab Maleakhi tentang bagaimana kita membayar 1/10. Persepuluhan itu bukan hanya gaji kita, mungkin kita yang kerja hanya gaji kita, enggak. Tetapi mungkin kita punya ladang, kita punya, di sana dikatakan di Maleakhi, Bapak Ibu Saudara bisa baca Maleakhi 3. Engkau punya ladang, engkau punya penghasilan yang lain, ambil 1/10-nya, itu miliknya Tuhan, itu punyanya Tuhan. Kalau kita tidak memberikan itu kepada Tuhan, sama saja kita sedang mencuri miliknya Tuhan. Seperti apa yang Akan lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau Akan pada saat dia mengambil hak miliknya Tuhan, Tuhan sudah bilang jangan diambil. Itu miliknya Tuhan, serahkan semuanya kepadaku. Tapi Akan mengambil sebagian kecil, cuman sebagian kecil. Tetapi itu mengakibatkan bangsanya dia, keturunannya dia dibinasakan oleh Tuhan. Habis. Kalau kita tidak memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, berkat untuk kita dan anak cucu kita akan habis. Mungkin Tuhan tidak membinasakan seperti pada zaman Akan. Zaman Akan habis, anak cucunya semuanya habis, ditumpas habis. Tapi kalau saat ini kita berani melakukan itu, bukan kelimpahan, bukan berkat Tuhan yang kita terima, tetapi berkat untuk anak cucu kita, berkat untuk kita. Habis. Kadang orang berpikir, ya sudahlah, aku dewe yo butuh. Tapi kalau hari ini kita mendengar tentang hal ini, ayo kita bertobat sama-sama. Berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau engkau memberikan 1/10 dari bagian apa yang sudah aku berikan kepadamu, bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap surga dan aku akan mencurahkan berkat atasmu. Di kitab Maleakhi katakan, aku akan menumpas belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Artinya apa? Hal-hal yang menggerogoti berkat kita, Tuhan akan tumpas. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar. Saya seringkali ngomong gini, kalau engkau ingin diberi sama Tuhan, beri apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Karena apa? Tuhan itu enggak pernah ingkar janji, Tuhan itu enggak pernah mau berhutang. Sungguh loh Bapak Ibu Saudara, benar. Saya
secara pribadi saya ambil komitmen. Saya ngomong kepada Bapak Gembala sebagai suami, saya tetap izin. Nah, kalau persepuluhan itu sudah wajib, tetapi saya izin sama Bapak Gembala. Saya katakan, Pak, setiap hari aku akan menyisihkan. Dan setiap minggu aku akan menyisihkan dari apa yang aku terima dari Tuhan. Dan aku akan melakukan ini. Setiap minggu aku akan melakukan ini. Setiap hari-hari tertentu saya akan melakukan ini. Dan sejak saya melakukan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu enggak pernah namanya membiarkan kami itu sampai benar-benar nol. Benar Bapak Ibu Saudara. Ada saja. Saya tuh sampai ngomong sama Tuhan, seringkali kalau malam saya bangun, saya berdoa, saya cuma diem, saya lihat jendela kaca saya buka, saya cuma diem, saya cuma bilang, Tuhan, aku kagum akan Engkau. Engkau luar biasa Tuhan. Saya sengaja buka jendela kamar saya lebar-lebar, sekalipun resikonya nyamuk masuk gitu. Pak Erik itu tidur ceplok, nyamuknya oke banget. Saya mau buka, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku kagum atas setiap perbuatan. Kadang-kadang saya berdiri duduk di ruang tengah itu, saya cuma lihat gini, Tuhan kalau bukan Engkau, aku nggak bisa ada sampai saat ini. Ada banyak kejutan yang Tuhan berikan, dan itu buat saya itu perbuatan ajaib Tuhan. Kuduskan hidupmu yang pertama, yang kedua berikan apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Saya ngajari anak-anak, saya bilang, berikan apa yang menjadi kewajibanmu untuk Tuhan. Dan kalau ingin diberi lebih oleh Tuhan, tabur benih. Jangan pelit, saya bilang gitu. Saya ngomong, mama seperti ini karena apa? Yang Uti ngajari mama, yang kau ngajari mama. Nah hari ini, mama kepengen ngajari kalian. Tabur benih. Dalam setiap berkat yang kita terima, itu ada hak milik orang lain yang ada di dalam berkat kita. Jadi berikan itu kepada mereka. Kalau Tuhan gerakkan, jangan tunda. Sekalipun itu hal kecil Bapak Ibu Saudara. Saya itu pernah, satu kali saat saya ke Indomaret, ke Alfamidi, saya itu beli roti. Jadi beli roti itu ada 2 bungkus, satu itu buat sarapan, terus ada 1 bungkus kecil. Saat itu saya melihat ada seorang pengemis duduk, kan di pojokan itu ada tiang listrik itu, ada seorang pemulung, bukan pengemis, pemulung duduk di sebelah pojok gitu. Saya lihat Bapak Ibu Saudara, Pak Erik sudah muter motornya, saya terus langsung naik gitu aja. Saya lihat, hati saya itu sebenarnya tergerak, tapi saya nggak belajar taat. Saya naik motor pulang. Dalam perjalanan hati saya benar-benar tertuduh. Satu itu punyanya dia, satu itu punyanya dia. Itu saya dituduh itu sampai saya pulang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Aku tidak memberikan bagian miliknya dia kepada dia. Tuhan ampuni aku. Saya ngomong sama Pak Erik, saya pernah lihat ada orang di pojokan situ. Saya disuruh Tuhan untuk memberikan roti. Hanya harga berapa gitu saya lupa. Untuk dia, tapi aku gak melakukan. Pak Erik bilang apa? Beli, kalau ketemu dia kasih. Satu kali saat ketemu, saya bilang, saya kasih. Kalau kita memakai milik Tuhan, atau kita tidak memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, mungkin kita santai-santai saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, lihat, coba introspeksi diri, apa yang sedang terjadi. Tapi kalau kita memberikan, sekalipun kita melupakan apa yang kita berikan untuk orang lain atau untuk Tuhan, Tuhan itu buka tingkap-tingkap langit memberkati kita. Ada banyak hal. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, iya kan karena ini dilakukan Tuhan buat hamba Tuhan, buat para imam. Enggak Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel diberkati Tuhan karena mereka melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan persepuluhannya untuk Tuhan. Dan mereka diberkati Tuhan. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka dipelihara Tuhan. Tanpa bekerja, mereka dipelihara Tuhan. Pagi mereka bisa menikmati roti mana.
hanya memungut saja. Pada saat mereka menginginkan daging sekalipun dengan cara bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap memberikan apa yang mereka inginkan. Pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan katakan 1/10 apa yang dihasilkan oleh tanah yang engkau kerjakan, berikan kepadaku. Dan itu membuat bangsa Israel diberkati Tuhan, sampai hari ini mereka diberkati Tuhan. Kalau kita menginginkan hidup kita diberkati Tuhan, masa yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas dunia semakin gelap, dunia semakin tidak menentu. Siapa yang bisa bertahan? Hanya orang-orang yang menguduskan dirinya dan orang-orang yang memberi apa yang menjadi kewajibannya buat Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan. Itu yang diberkati Tuhan. Benar Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak Tuhan. Dia orangnya taat banget. Ya kalau secara manusia dia itu orang bodoh. Pokoknya apa yang yang saya dapat dari firman Tuhan itu yang saya kerjakan. Dia nggak ngerti apa-apa. Pokoknya apa yang disampaikan Bapak Gembala, apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu saya kerjakan. Dikatakan di sana, berikan 1/10 bagian milik Tuhan. Coba kamu menabur, belajar menabur. Menabur itu bukan karena kelimpahanmu, tetapi dalam kesusahanmu, dalam kekuranganmu, kamu menabur. Dia mau taat aja. Dia kerjakan 1 tahun, 2 tahun. Seolah-olah ya biasa aja. Dan dia tidak mengingat apa yang dia kerjakan untuk orang lain, apa yang dia kerjakan untuk Tuhan. Pokoknya ini kewajibanku memberikan bagian milik Tuhan, dan ini kewajibanku untuk menabur bagi orang-orang di sekitar. Udah itu aja. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, tahun ketiga dia mulai membuka usaha. Tahun keempat Tuhan bawa naik. Tahun kelima Tuhan bawa naik. Sampai sekalipun dia memiliki segala sesuatu, tetap dia ingat apa yang menjadi kewajibannya dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dia semakin diberkati Tuhan dan ada banyak hal yang Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Dia ngomong, aku ki sopo? Saya ini orang gak ngerti apa-apa, saya ini orang bodoh. Saya tuh kalau ngomong sama dia itu kadang-kadang apa ya, templetot gitu. Ngomong, maksudmu ini toh? Iya, maksudku ya kuwi gitu. Jadi ngomong ndak nyambung gitu. Tapi ketaatannya itu menghasilkan berkat yang luar biasa bagi kehidupannya. Yang ketiga, taat. Setelah kita memberikan, kalau kita mau memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, itu ketaatan kita. Kalau kita taat, Tuhan mempedulikan hidup kita. Ketaatan kita itu Tuhan perhitungkan sekalipun dalam hal kecil. Pada saat saya tidak taat, Tuhan suruh kasih rotimu 1 buat dia. Tapi saya tidak taat. Itu saya sampai berhari-hari. Saya ngomong sama Pak Erik, kok gak ono ya Pak? Orang yang di pojokan sini loh kok gak ada ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hampir berapa bulan itu. Baru saya, kuwi wonge. Saya sudah tidak mau menahan-nahan lagi. Saya turun, saya kasih kepada dia. Karena apa? Saya tidak mau tertuduh. Saya tidak mau menghambat berkat saya dari Tuhan. Hanya gara-gara sepotong roti. Sepele kan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketaatan kita itu membuahkan hasil yang luar biasa. Hal kecil mungkin bagi manusia, cuma apa sih itu? Kemarin anak-anak kaum muda berbagi, saya tanya, sing mbok bagi apa? Saya tanya awalnya, uangmu piro? 89 Bu. Saya bilang, memang kecil, tapi kalau kamu mau lakukan itu karena kamu taat kepada Tuhan, ingat Joker, kalian akan menuai. Kecil. Saya tanya, isinya apa? Isinya apa Bel? Ada risol, ada arem-arem apa lemper itu kemarin. Terus ada apa lagi, minuman, terus apa? Mungkin bagi orang di luar sana itu hal kecil. Bahkan dikatakan ada yang nolak. Nggak mau dikasih, nggak mau. Mungkin takut ada apa-apanya. Atau mungkin orang menyangka, aku ki wong gede, mbok kasih makanan kayak makanan anak-anak. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi saat engkau melakukan ketaatanmu di hadapan Tuhan, engkau membagi apa yang menjadi bebanmu buat orang-orang di sekitarmu. Ingat, ini saya katakan buat Joker,
engkau akan menuai. Engkau akan diberkati pekerjaanmu, engkau akan diberkati sekolahmu, engkau akan diberkati masa depanmu. Jadi jangan tahan-tahan. Benar Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat tahun depan. Orang yang taat, orang yang memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka akan menikmati kelimpahan. Mereka akan menikmati sukacita. Tuhan katakan Tuhan akan mengubah ratapmu menjadi tari-tarian. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Asal kita menguduskan diri, asal kita mau memberikan apa yang menjadi hak miliknya Tuhan. Dan asal kita taat kepada Tuhan, maka itu jadi atas kehidupan kita. Kuncinya kita untuk memasuki tahun kelimpahan. 3 hal ini jangan dilupakan. Kemudian yang keempat, harus peka. Harus peka. Asah kepekahan kita kepada Tuhan. Pada saat Tuhan bicara, belajar peka. Kalau Tuhan berbicara dan kita santai-santai saja, kita tidak melakukan dan itu kita anggap hal biasa. Kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak melakukan aturan-aturan Tuhan dan kita menganggap itu biasa. Berarti kepekaan kita sudah mulai kendor. Saudara tidak membaca firman, saudara tidak berdoa, santai saja, biasa saja. Saudara tidak memberikan persepuluhan, saudara tidak menabur, dan itu dianggap biasa-biasa saja. Kepekaan mulai tidak lagi setajam yang dulu. Tapi kalau hari ini Tuhan bicara, kita mau belajar peka. Benar Bapak Ibu Saudara? Masih ada waktu. Ingat, di dalam kepekaan itu Tuhan akan berbicara banyak hal kepada kita. Dan saat kita taat, kita akan tuai hasilnya. Saya tetap yakin CSK Family akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tahun depan kita pasti menikmati kelimpahan dan janji Tuhan. Kelimpahan apa? Bukan hanya sekedar kelimpahan materi Bapak Ibu Saudara. Tapi kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kesehatan, kelimpahan dalam banyak hal. Kadangkala sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, saya melihat, saya membaca, apalagi dikatakan anak SMA dan SMK setiap tahun minimal 1 juta, mereka bingung mau ngapain. Sebagai orang tua mesti ya ikut bingung, ikut deg-degan. Tapi saya selalu perkatakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Dan itu aku perkatakan untuk anak-anakku juga, masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Dunia boleh gelap, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dipelihara Tuhan. Olehnya peka Bapak Ibu Saudara, belajar peka. Bangsa Israel harus peka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau mereka enggak peka, mereka enggak ngerti tiang awan waktunya mulai terangkat, mereka akan berjalan mengikuti tiang awan, tiang api. Kalau mereka enggak peka, yang tidur ya enak-enakan tidur. Tetapi bangsa Israel harus peka. Begitu mereka melihat tiang awan mulai naik atau tiang api mulai naik, itu tandanya mereka harus berjalan. Cepat-cepat mereka ringkesi barang-barangnya, tenda ditutup karena mereka tinggal di tenda-tenda. Langsung digulung sama mereka, tutup. Mereka mengikuti kemana arah tiang awan, tiang api. Sampai pada akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan. Tiang awan, tiang api sudah tidak ada lagi buat mereka. Tetapi mereka harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui Yosua, melalui imam-imam. Kalau mereka enggak peka, mungkin orang-orang seangkatannya Yosua, Yosua apalagi Kaleb. Yosua itu kan temanku, aku tahu aslinya dia gimana. Aku tahu kehidupannya dia gimana. Kalau mereka enggak peka, mereka enggak akan ikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui hamba-hamba Tuhan. Tetapi karena bangsa Israel dilatih terus oleh Tuhan, orang-orang yang tidak peka oleh Tuhan dibinasakan di padang gurun.
yang masuk ke tanah Kanaan itu yang usia 20 tahun ke bawah. Yang 20 tahun ke atas dibinasakan Tuhan di padang gurun. Karena apa? Mereka banyak memberontak, mereka enggak peka. Pada saat Musa disuruh Tuhan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Mereka memberontak. Hanya gara-gara bawang pre, saya itu kemarin ngomong sama Pak Erik. Karena saya masak sesuatu pakai bawang pre. Bawang pre tahu enggak? Loncang. Jadi kalau di Alkitab ditulis di situ bawang pre, itu loncang Bapak Ibu. Goro-goro loncang loh Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu melawan Musa. Mereka bilang apa? Engkau membawa kami ke padang gurun ini sehingga kami tidak bisa makan daging seperti di Mesir. Kami tidak bisa makan bawang pre seperti di Mesir. Saya itu sampai gini ngomong, hanya goro-goro loncang ya Pak. Wah, karakternya bangsa Israel yang usia 20 tahun ke atas itu piye gitu loh. Padahal mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut, bagaimana mereka tiap pagi dikirim Tuhan mana, bagaimana mereka melihat Tuhan itu membela mereka waktu mereka minta air, Tuhan kasih air. Kalau karakter kita tidak berubah, kita tidak menjadi umat yang peka dengan apa yang Tuhan mau, kita dibinasakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus peka, kita harus taat sama Tuhan. Kita harus memberi apa yang menjadi kewajiban kita untuk Tuhan. Supaya apa? Kita terima kelimpahan. Amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Saya selalu katakan, firman-Mu Tuhan tidak pernah gagal. Janji-Mu Tuhan, iya dan amin. Dan tidak ada penundaan. Saya selalu katakan demikian kepada Tuhan. Tidak ada penundaan. Baca di kitab Wahyu pasal 11. Tuhan katakan tidak ada penundaan. Dalam hal apa? Dalam hal segalanya. Apapun yang menjadi firman Tuhan, tidak akan pernah ada penundaan. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan pasti digenapi. Sekalipun mungkin orang berkata, sampai hari ini belum kelihatan janji Tuhan itu ada buat aku. Tapi saat kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan, kita tetap menjaga hidup kita di dalam kekudusan Tuhan, maka berkat itu akan diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Amin. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan janjikan buat umat-umat Tuhan yang lain di sana, tetapi yang jelas di tempat ini Tuhan memberikan janji tahun depan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berkelimpahan. Selain gereja yang tidak tergoncangkan, kita akan menjadi umat yang dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Biar apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami, buat kami nangkap, buat kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, perkenanan Tuhan itu ada bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan
hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami menjaga kekudusan hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kewajiban kami kepada Tuhan. Mengajar kami untuk taat, bahkan peka dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Olehnya Tuhan, kami setiap umat-umat-Mu, bawa kami ngerti Tuhan, bawa kami lebih lagi tahu apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Olehnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, memberkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengar malam hari ini. Tuhan, kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dan buat kami taat kepadamu Tuhan. Buat kami nangkap dan kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu bukan hanya hal biasa yang kami dengar, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kami dan itu yang harus kami kerjakan. Kami mau Tuhan, bukan hanya sekedar kami menerima berkat Tuhan, tetapi kami tidak mau memberi apa yang menjadi kewajiban kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum bisa melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Namun mulai saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, taat kepadamu ya Bapa, peka dengan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kami. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan Tuhan kiranya menuntun kami, Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati janji-janji Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Tuhan menggenapi semuanya itu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.